Assalamualaikum, hai semuanya. Jadi sebelum saya melakukan kegiatan senam hamil untuk usia kehamilan 26 minggu sampai 30 minggu, di sini saya mau share terlebih dahulu mengenai senam hamil itu sendiri. Jadi senam hamil adalah kegiatan atau aktivitas senam yang dilakukan pada saat hamil dengan usia minimal kehamilannya itu 22 minggu secara medis ya, atau di atas 22 minggu ya. Nah, untuk kegiatan senam hamil apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya ini macam-macam dan banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk melatih otot-otot di tubuh kalian sebagai persiapan persalinan. Nah, otot-ototnya ini yang dilatih banyak banget ketika melakukan senam hamil, mulai dari otot leher, kepala, tangan, sampai kaki ya. Otot panggul pun juga dilatih, dan ini berguna ketika kalian nanti akan bersalin atau melahirkan ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengontrol kenaikan berat badan kalian supaya pada saat hamil tidak terjadi kenaikan berat badan yang berlebihan. Kemudian selanjutnya dapat meringankan keluhan yang terjadi pada saat kehamilan. Nah, biasanya keluhan-keluhan yang sering dirasakan secara fisik ketika usia kehamilan sudah semakin bertambah besar, perut bertambah besar adalah nyeri pinggang ya, nyeri pinggang atau nyeri punggung, kemudian nyeri bagian sendi. Nah, dengan melakukan senam hamil ini, otot-otot di tubuh kalian itu sudah terlatih dan dapat mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan selama hamil. Selain itu, dengan melakukan senam hamil juga dapat memperkuat sendi-sendi kalian. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada kaitannya, dapat meringankan gejala atau keluhan yang kalian rasakan selama hamil. Lalu dengan melakukan senam hamil dapat membuat tubuh kalian tuh menjadi lebih rileks. Nah, kalau sudah lebih rileks, biasanya tidurnya juga akan lebih nyenyak, kualitas tidurnya juga akan lebih bagus. Nah, itu dia manfaat dari melakukan senam hamil. Cukup banyak ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum melakukan aktivitas senam hamil, ada syarat-syarat yang harus teman-teman perhatikan ya untuk melakukan senam hamil. Jadi yang pertama, pastikan kalian sudah konsultasi atau sudah melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke bidan kalian. Pastikan tidak ada penyulit atau masalah pada saat kehamilan, karena ada beberapa penyulit pada saat kehamilan yang tidak disarankan untuk melakukan aktivitas senam hamil. Misalnya plasenta previa totalis atau letak ari-arinya itu menutupi seluruh bagian jalan lahir. Dikhawatirkan kalau melakukan senam hamil justru nanti akan memperbesar resiko terjadinya perdarahan. Jadi sebaiknya kalian pastikan dulu apakah kondisi kesehatan kalian, kesehatan janin kalian atau kehamilan kalian itu dalam kondisi yang bagus gitu ya. Pastikan terlebih dahulu ke dokter kalian dan tanya apakah saya boleh melakukan kegiatan senam hamil. Kemudian ketika ingin melakukan senam hamil, pastikan tubuh kalian itu dalam kondisi yang fit atau dalam kondisi yang sehat. Jangan sampai ketika tubuh kalian sedang ngerasa nggak sehat, sedang ngerasa pusing, kalian paksakan untuk melakukan senam hamil ya. Jadi pastikan lagi nggak ada keluhan, kondisi kehamilan kalian juga bagus untuk melakukan senam hamil. Selanjutnya juga jangan lupa untuk makan terlebih dahulu ya ketika ingin melakukan senam hamil. Kurang lebih 1 jam sebelum melakukan kegiatan senam hamil kalian sudah makan. Jangan sampai ketika melakukan senam hamil perut kalian dalam keadaan kosong, khawatir nanti pusing atau bahkan sampai pingsan gitu ya. Dan selain itu pastikan juga ada pendamping ketika ingin melakukan senam hamil. Pendampingnya ini bisa instruktur senam hamilnya gitu ya, tapi kalau misalnya kalian sudah terbiasa melakukan atau mengikuti kegiatan senam hamil, kalian nggak pakai instruktur pun juga nggak apa-apa, kalian lakukan di rumah gitu ya. Kalian bisa cari teman atau suami, kakak atau adik gitu ya, untuk menemani kalian melakukan senam hamil. Tujuannya adalah untuk mengawasi ya, lebih tepatnya mengawasi kalian supaya kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba pusing atau pingsan, itu ada yang membantu. Nah, itu dia syarat-syarat untuk melakukan senam hamil. Nah, untuk persiapannya sendiri, yang pertama pastikan ya siapkan fisik kalian dalam kondisi yang bagus. Kemudian siapkan alas yang nyaman atau yang empuk untuk melakukan senam hamil. Jadi alasnya itu bisa menggunakan matras, atau kalau kalian nggak punya matras, kalian bisa menggunakan kasur lantai ya, bukan spring bed, karena kalau spring bed itu jadinya mentul-mentul gerakannya ya,
nggak bisa fokus gitu ya. Jadi pakai kasur lantai. Kalau misalnya kalian nggak punya kasur lantai yang tipis, kalian bisa pakai selimut ya. Jadi selimut kalian susun, kalian lipat sampai kerasa empuk, nyaman gitu ya untuk melakukan kegiatan senam hamil. Kemudian selanjutnya siapkan juga air minum di dekat kalian supaya nanti kalau haus kalian tinggal minum gitu. Selanjutnya siapkan juga bantal atau guling, karena beberapa aktivitas senam hamil ada yang membutuhkan bantal atau guling sebagai alat ya, alat untuk melakukan senam hamil. Dan untuk kegiatan senam hamil yang saya lakukan ini, mungkin kalau kalian lihat dengan video-video lainnya di luar sana, mungkin ada beberapa gerakan yang tidak sebanyak di luar sana gitu ya, atau gerakannya mungkin lebih sedikit ya, tapi kurang lebih intinya adalah gerakannya, tujuannya adalah sama gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang sreg, kurang cocok, kalian bisa cari referensi yang lainnya, karena mungkin gerakan yang saya ajarkan ini atau yang saya share lah ya, lebih tepatnya yang saya share ini adalah gerakan yang menurut saya lebih simpel. Dan itu dia, sekarang kita mari langsung melakukan senam hamil. Latihan yang pertama yaitu pemanasan, duduk bersila dengan posisi badan yang tegak dan juga rileks. Gerakan yang pertama, atur nafas perlahan-lahan, tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut atau hembuskan dari mulut secara perlahan. Lakukan gerakan ini secara berulang sebanyak 8 kali. Lalu gerakan yang kedua, menoleh ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Teman-teman bisa ke arah kanan terlebih dahulu atau ke kiri dulu sambil mengatur nafas teman-teman. Lakukan sebanyak 8 kali. Gerakan yang ketiga, kepala teman-teman miringkan ke arah kanan dan ke arah kiri secara berulang sebanyak kurang lebih 8 kali, boleh sambil mengatur nafas. Kemudian gerakan yang keempat, tundukkan kepala secara perlahan dan juga angkat kepala teman-teman. Dilakukan sebanyak kurang lebih 8 kali. Gerakan selanjutnya, putar kepala searah jarum jam. Teman-teman bisa melakukannya dari arah kanan lalu memutar, lalu dilakukan sebaliknya dari arah kiri dan memutar. Setelah gerakan kepala selesai, selanjutnya yaitu gerakan memutar lengan sambil mengencangkan bagian payudara. Dilakukan sebanyak 8 kali. Setelah itu, lakukan putaran ke arah sebaliknya. Lalu masuk ke gerakan yang berikutnya, yaitu posisi duduk tegak bersandar dengan ditopang oleh kedua tangan. Kedua kaki diluruskan ke arah depan dan dibuka sedikit. Tubuh masih dalam keadaan yang rileks.
Kemudian caranya adalah gerakan bagian telapak kaki kiri jauh ke arah depan, atau teman-teman bisa melakukannya menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian gerakan kaki kanan jauh ke belakang dan dilakukan sebaliknya. Kemudian gerakan yang selanjutnya, gerakan kedua telapak kaki secara bersamaan, dimulai dari depan terlebih dahulu lalu ke arah ke belakang dan dilakukan sebanyak kurang lebih 8 kali. Lalu gerakan yang ketiga, gerakan kedua telapak kaki secara bersamaan ke arah kanan lalu ke arah kiri. Lakukan sebanyak 8 kali. Lalu gerakan yang keempat, gerakan kaki kanan dan kaki kiri secara bersama-sama ke arah dalam sampai bertemu. Lalu gerakan kedua kaki ke arah luar. Dan masuk ke gerakan kaki yang terakhir, putarkan kedua kaki secara bersama-sama. Dan semua gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali. Masuk ke bagian inti, posisikan tubuh merangkak, kedua tangan sejajar dengan bahu, tubuh sejajar dengan lantai, dan bagian paha tegak lurus. Posisikan kepala menunduk ke bagian ke arah perut atau melihat ke arah perut, sambil mengempiskan perut bawah dan mengerutkan anus. Lalu angkat kepala sambil melemaskan otot-otot dinding perut dan dasar panggul. Dilakukan sebanyak 8 kali. Lalu masuk ke gerakan anti sungsang, posisi masih dalam keadaan merangkak. Letakkan kepala di antara kedua tangan, kemudian turunkan badan secara perlahan sehingga dada menyentuh bagian dasar. Posisikan kepala menoleh ke kanan atau bisa juga ke arah kiri. Lalu bertahan pada posisi ini kurang lebih 1 menit. Lakukan secara berulang. Jika tadi ke arah kanan kepalanya, lalu lakukan ke arah kiri. Teman-teman juga bisa menggunakan bantal untuk menopang bagian kepala agar lebih nyaman. Selanjutnya, latihan kontraksi dan relaksasi. Posisi berbaring terlentang, pastikan caranya miring terlebih dahulu baru terlentang, lalu kedua tangan di samping badan dan kedua kaki ditekuk pada lutut. Kemudian caranya lemaskan seluruh tubuh, kepalkan kedua lengan dan tegangkan selama beberapa detik lalu lemaskan kembali. Lakukan sebanyak 8 kali. Gerakan selanjutnya untuk latihan pernafasan, posisi masih sama berbaring terlentang dengan kedua kaki ditekuk. Lemaskan badan, lakukan pernafasan dari dada, tarik nafas, lalu hembuskan nafas dari mulut. Lakukan sebanyak 8 kali. Yang terakhir adalah latihan relaksasi, dapat dilakukan dengan berbagai macam posisi. Yang pertama yaitu posisi terlentang dengan kedua kaki lurus. Kemudian yang kedua berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk. Yang ketiga berbaring miring. Yang keempat posisi relaksasi sedang duduk, yaitu menghadap sandaran kursi dan posisi membungkuk atau ditopang dengan menggunakan bantal. Gerakan ini dilakukan sambil menutup mata, melemaskan seluruh otot-otot tubuh, lalu pusatkan pikiran pada suatu titik. Jika dalam semua gerakan senam hamil ini tiba-tiba ibu merasa lelah,
teman-teman bisa istirahat terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu. Dan jika teman-teman merasa tiba-tiba pusing atau sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan senam hamil, teman-teman bisa berhenti terlebih dahulu lalu melanjutkannya di lain waktu.